Baik para spiku semuanya, kita akan membahas tentang materi bangsa dan negara Indonesia. Tanpa kita sadari sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berbicara tentang konsep bangsa dan negara. Dikatakan tanpa disadari sepenuhnya, karena dalam percakapan kita sehari-hari sering menyebut konsep bangsa dan negara, tapi kita belum menyadari betul apa sesungguhnya makna kedua konsep tersebut. Yang lebih kompleks lagi adalah ketika kita menyebutkan konsep kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, persoalan mendasarnya adalah coba Anda jelaskan persamaan dan perbedaan serta hubungan dari ketiga konsep ini, yaitu konsep masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, itulah yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini mengenai membahas tentang konsep masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang konsep bangsa. Apa itu bangsa? Bagaimana atau apa unsur-unsur pembentuk bangsa? Di dalam membahas pengertian ini, saya akan mengutip beberapa pengertian-pengertian yang disampaikan oleh beberapa ahli, yaitu yang diantaranya yang pertama yaitu ada Jacobson dan Lippmann yang mengatakan bahwa bangsa adalah kesatuan budaya dan satu kesatuan politik. Berikutnya ada Otto Bauer yang mengatakan bahwa bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki persamaan karakter dan persamaan nasib. Berikutnya ada Ernest Renan yang mengatakan bahwa bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama dengan perasaan setia yang besar. Dia juga mengatakan bahwa suatu bangsa bukan hanya berdasarkan pada masa lampau bersama yang nyata, tapi juga pada kemauan hidup bersama. Nah, kemudian saya mencoba mengambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa bangsa itu sebetulnya adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal, keturunan, adat, bahasa, dan sejarah serta wilayah yang sama. Baik, berikutnya saya mengutip pandangan dari Friedrich Hertz. Di situ dikatakan ada 4 unsur yang dapat mempengaruhi terbentuknya sebuah bangsa. Yaitu yang pertama, keinginan untuk mencapai kesatuan nasional. Kedua, ada keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional. Ketiga, ada keinginan akan kemandirian, keunggulan, dan kekhasan. Yang keempat, keinginan untuk menonjolkan di antara bangsa-bangsa lain untuk mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestise. Secara teoritis, jika sebuah bangsa ingin tetap ajeg, ingin tetap ada, jadi bangsa ini harus membentuk sebuah organisasi yang untuk memperkuat status, untuk memperkuat keberadaan sebuah bangsa. Jadi organisasi politiknya di dalam rangka terciptanya atau untuk eksistensinya sebuah bangsa, inilah yang disebut dengan negara. Jadi peristiwa inilah yang disebut dengan peristiwa nation state. Jadi bangsa yang menegara. Jadi nation state itu artinya adalah sebuah proses dari kehidupan berbangsa menjadi kehidupan bernegara, nation state. Berdasarkan hal tersebut, kita tertarik untuk membahas
konsep yang berikutnya, yaitu konsep negara. Apa itu negara? Untuk apa ada negara? Apa tujuan dari negara? Kita akan bahas saat ini. Baik para spikus, kita akan membahas tentang konsep negara. Jadi, mengapa ada negara? Negara itu apa sih sebetulnya? Pembahasan tentang negara tidak akan terlepas dari apa yang dimaksud dengan hakikat dasar manusia. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hakikat dasar manusia, bahwa manusia itu memiliki hakikat dasar sebagai makhluk yang disebut dengan makhluk monodualis dan monopluralis. Nah, ketika bersentuhan dengan orang lain atau berinteraksi dengan orang lain, ini kadang-kadang manusia memiliki pertentangan atau memiliki masalah dengan orang lain, seperti pandangan dari Thomas Hobbes bahwa manusia itu dianggap sebagai serigala oleh manusia yang lainnya, Homo homini lupus. Nah, di dalam kerangka inilah muncullah sebuah organisasi yang mengatur supaya bagaimana pertentangan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, antara manusia dengan manusia atau manusia dengan organisasi itu dapat diatur dengan baik. Nah, jadi inilah fungsinya adanya terbentuknya negara di dalam kerangka mengatur hakikat hidup manusia itu sendiri. Di dalam membahas hakikat negara ini, yang pertama kita bahas adalah mengenai tentang pengertian negara. Negara menurut Soltau disebutkan bahwa negara adalah alat atau agensi atau wewenang authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Nah, itu yang disampaikan oleh Soltau. Kemudian menurut Harold Laski bahwa negara adalah suatu masyarakat yang terintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Nah, dalam hal ini masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama dan bekerja sama untuk mencapai dan terbentuknya keinginan bersama. Kemudian berikutnya menurut Ever, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu sistem pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Kalau kita bahas negara dilihat dari unsur-unsur pembentuk negara, jadi negara itu sebetulnya adalah sebuah organisasi kekuasaan atau organisasi politik yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan ada pengakuan dari negara lain. Berikutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat terbentuknya negara. Di dalam hukum internasional ada dua syarat terbentuknya negara. Yang pertama disebut dengan syarat konstitutif
dan yang kedua disebut dengan syarat deklaratif. Yang pertama disebut dengan syarat konstitutif, konstitusi, syarat-syarat mutlak. Nah, di dalam syarat mutlak ini terdiri dari 3 konsep. Yang pertama yaitu ada rakyat yang permanen, kemudian yang kedua itu ada wilayah, dan yang ketiga yaitu ada pemerintahan yang berdaulat. Jadi ini adalah syarat mutlak terbentuknya sebuah negara atau unsur konstitutif. Jadi artinya harus ada. Kenapa harus ada? Jika salah satu dari unsur konstitutif ini tidak ada, jadi tidak akan tercipta yang namanya sebuah negara. Tidak akan mungkin ada negara terbentuk tanpa adanya rakyat, tanpa memiliki rakyat. Kemudian tidak ada negara dapat terbentuk jika tidak memiliki wilayah. Kemudian tidak akan terdapat negara jika tidak memiliki pemerintahan yang berdaulat. Kemudian syarat yang kedua disebut dengan syarat deklaratif. Syarat deklaratif ini yaitu hubungan kemampuan sebuah negara memiliki hubungan dengan negara lain, memiliki hubungan internasional, atau sering disebut dengan pengakuan dari negara lain. Nah, unsur-unsur pembentuk negara ini secara lebih lanjut kita akan bahas satu persatu. Syarat yang pertama yaitu rakyat. Apa itu rakyat? Rakyat adalah semua orang, baik laki maupun perempuan yang mendiami sebuah wilayah. Di dalam konsep rakyat ini kita harus memahami beberapa konsep. Yaitu yang pertama ada konsep penduduk, kemudian ada konsep warga negara. Jadi kita harus memahami apa itu penduduk dan apa itu warga negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijelaskan apa itu warga negara dan apa itu penduduk. Di dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Nah, itu disebut dengan warga negara. Kemudian di ayat 2-nya disebutkan tentang penduduk. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia. Nah, jadi kita harus memahami dua konsep dasar ini dulu, penduduk dan warga negara. Pertanyaannya, Anda termasuk yang mana? Anda termasuk penduduk atau warga negara? Silahkan dijawab. Selain konsep penduduk dan warga negara, Anda juga harus memahami konsep penduduk dan bukan penduduk. Silahkan dibedakan yang mana penduduk dan mana bukan penduduk. Berikutnya ada konsep warga negara dan warga negara asing. Silahkan dijelaskan perbedaannya. Baik, yang kedua mengenai unsur wilayah. Apa itu wilayah? Jadi wilayah adalah tempat berdiamnya suatu penduduk atau rakyat. Jadi tempat tinggal atau tempat berdiamnya suatu warga negara.
Oke, apabila penduduk merupakan rakyat dari suatu negara, maka wilayah adalah landasan material atau landasan fisiknya negara. Negara pada kenyataannya tidak dapat dibayangkan tanpa landasan fisik. Wilayah merupakan unsur penting dari suatu negara jika ditinjau dari beberapa sudut pandang. Wilayah merupakan syarat mutlak bagi tempat tinggal dan tempat usaha bagi rakyat negara yang bersangkutan. Kedua, wilayah merupakan wadah yang nyata dalam batas mana negara itu dapat melaksanakan kekuasaannya sebagai kekuasaan tertinggi. Kemudian, negara bersangkutan dalam batas wilayah tertentu dapat mempertahankan kehidupannya. Dalam konsep wilayah, sebuah negara biasanya secara umum diakui memiliki beberapa jenis wilayah. Yang pertama di situ ada wilayah daratan. Jadi daratan itu adalah permukaan bumi kasat mata, yaitu secara kasat mata yaitu luas permukaan bumi itu disebut dengan wilayah daratan dengan batas-batas tertentu, baik batas buatan maupun batas alamiah. Batas alamiah itu seperti gunung, sungai, lautan. Kalau batas buatan mungkin tembok, patok, pagar, dan yang lainnya. Kemudian berikutnya ada wilayah laut. Nanti kita akan bahas satu persatu wilayah laut, yaitu wilayah perairan. Kemudian ada wilayah udara. Wilayah udara itu adalah luas yang dapat diukur dilihat dari seberapa luas daratan ditambah luas lautan, yaitu ke atas. Itu disebut dengan wilayah udara. Kemudian selain tiga wilayah yang saya sebutkan tadi, secara hukum internasional ada suatu wilayah yang dapat diakui yang menjadi bagian dari wilayah atau syarat terbentuknya negara yang diakui sebagai unsur wilayah, yaitu yang disebut dengan istilah daerah eksteritorial atau ekstrateritorial. Jadi daerah ekstrateritorial ini adalah wilayah yang menurut kebiasaan hukum internasional itu wilayah yang berada di wilayah negara tertentu diakui sebagai wilayah negara bersangkutan. Seperti contoh, Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kantor-kantor kedutaan di negara lain. Jadi kantor-kantor kedutaan, kantor konsulat Indonesia di negara lain itu termasuk daerah hukum atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang disebut dengan daerah ekstrateritorial. Kemudian contoh yang lain, daerah ekstrateritorial itu adalah kapal-kapal yang berbendera negara-negara tertentu. Kemudian syarat berikutnya adalah pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah merupakan organisasi dari negara. Suatu pemerintahan yang tersusun
rapi dan stabil sangat diperlukan untuk berdirinya sebuah negara. Baik, kemudian berikutnya yaitu unsur deklaratif, yaitu unsur pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain adalah perbuatan bebas oleh suatu atau lebih dari negara-negara untuk mengakui keberadaan suatu wilayah yang dihuni suatu masyarakat manusia yang secara politis terorganisasi, tidak terikat pada negara yang lebih dulu, serta mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional. Pengakuan itu bisa bersifat de facto, bisa juga bersifat de jure. Baik, tadi kita sudah membahas tentang konsep bangsa dan negara Indonesia. Nah, sekarang kita kembali ke yang ada hubungannya dengan topik sebelumnya, yaitu mengenai tentang tujuan dan fungsi negara Indonesia. Secara konstitusi bangsa Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki tujuan. Jadi tujuan dari negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu alinea keempat, yaitu pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Empat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, berkenaan dengan tujuan negara tersebut, negara Indonesia memiliki fungsi. Nah, dalam hal ini, negara Indonesia berfungsi melaksanakan ketertiban, kemudian menegakkan keadilan, memperkuat pertahanan, dan mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, secara teoritis, negara memiliki sifat dalam hal ini, yaitu memiliki sifat memaksa, monopoli, dan menyeluruh. Jadi, negara dalam hal ini memiliki kewenangan secara legalitas di dalam memaksa untuk menaati segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi itu yang disebut dengan sifat memaksa. Memaksa yang dilandasi oleh landasan konstitusional. Berikutnya, memiliki sifat monopoli. Artinya, negara memiliki kewenangan mengatur dan memberikan mengatur di dalam penguasaan hal-hal yang berkenaan dengan hajat hidup seluruh rakyat Indonesia. Kemudian berikutnya, memiliki sifat menyeluruh. Sifat menyeluruh artinya segala sesuatu yang diputuskan oleh negara berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Baik para spikus semuanya, demikianlah presentasi materi hakikat bangsa dan negara Indonesia. Sekian, terima kasih. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus
1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.